Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita. Itu datang dari salah satu kawan ya. Kawan sendiri. Ceritanya udah lumayan cukup lama, beberapa bulan lalu, tapi baru sempet tak bawain sekarang. Nah, cerita ini datang dari Mas Kasan. Aslinya namanya Hasan, cuman biasa dipanggil Kasan. Nah, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000-an. Nah, Mas Kasan itu di tahun 2000-an tersebut bekerja di sebuah warung bakso. Ada warung bakso baru yang memang baru banget bikin gitu ya. Jadi menyewa satu lahan yang memang lumayan cukup luas. Itu kalau misal ditempatin full semuanya, itu bisa muat sekitar 60 orang. Jadi warung baksonya itu gede dan baksonya juga enak. Kebetulan narator juga sempet nyicipin bakso di sana dulu. Sering ngutang juga waktu itu, nggak tahu sampai sekarang udah dibayar atau belum. Tapi pernah lah seperti itu ya. Dan sekarang warung baksonya udah tutup, bertahan cuman sekitar 3 atau 4 tahun ya. Nah, ini di awal-awal tahun buka, Mas Kasan itu adalah generasi kedua lah masuk ke sana. Jadi sebelumnya itu ada beberapa orang di kampungnya itu yang bekerja di tempat tersebut. Dan pemilik baksonya kebetulan satu kampung. Ada seorang bos, seorang juragan seperti itulah, mungkin bingung ya ini duit mau diputar kemana gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, udah ya kita bikin itu aja, kita bikin warung bakso aja. Akhirnya dibuatlah. Nah, udah dibikin, udah mulai jualan. Waktu itu ada beberapa karyawan. Dan Mas Kasan itu setelah beberapa bulan warung itu buka, dia pun masuk ke sana. Nah, saat masuk ke situ, dia mau nggak mau itu harus nempatin warung tersebut, karena kalau malam itu nggak ada yang jagain. Lagi pula di warung itu kalau misal malam itu udah jadi tempat tongkrongan aja, anak-anak muda di sana gitu ya, itu pada nongkrong di sana ya, kayak dijadikan rumah kedua lah semacam itu. Nah, ini si Mas Kasan baru masuk di hari pertama. Waktu itu dia tuh datang pagi gitu kan, dan sempat mandi dan sebagainya, terus melakukan pekerjaannya. Mas Kasan sendiri tuh punya pengalaman, memang pernah megang warung bakso juga, tapi baru dipindah, kemudian nganggur, kemudian masuk ke sana bekerja lagi. Jadi dia tuh nggak buta-buta banget lah untuk masalah itu. Nah, Mas Kasan pagi mandi dan sebagainya, terus mulai jaga kan, dan ya biasalah awal-awal buka itu warung selalu rame. Nah, waktu itu rame tuh, seneng kan, dan malam harinya itu sampai malam itu nggak sempet mandi. Jadi dia itu udah sore, aku males mandi gitu kan, lagian nggak bau-bau banget, bau juga bau bakso dikit lah gitu ya. Udahlah mandinya nanti kalau udah tutup itu biasanya jam 9 malam. Akhirnya apa? Jam 9 malam tutuplah warung bakso tersebut. Itu hari pertama kerja ya, dan Mas Kasan sendiri ya karena kerjanya partnernya juga tetangganya, jadi ya udah kayak orang main aja, santai, begitu santainya. Nah, di depan itu saat warung udah mau mulai tutup, itu udah mulai ada beberapa anak muda pada nongkrong di sana ya. Nah, ini mungkin sekitar jam setengah 10 malam, udah kelar semua, udah diberesin semua, meja udah bersih, semua perabot juga udah dicuciin semuanya sama tim kerjanya Mas Kasan. Pokoknya udah beres lah. Dia pun akhirnya mandi, mungkin sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam. Gebiar gebiur itu santai. Nah, ini kamar mandinya itu kan di bagian belakang tempat tersebut. Jadi warung bakso buat makan, nanti setelah itu dapur. Nah, di bagian belakangnya lagi itu ada kamar mandi. Sebelah kiri kamar mandi, kalau dari depan ya, sebelah kanan itu ada meja di sana. Itu meja ya, entah buat makan, entah buat naruh apa seperti itu. Meja serbaguna lah, ada kursinya juga di situ. Nah, ini ada nyempil ruangan sedikit itu buat tidur. Biasanya sih anak-anak itu tidurnya lah, harus tidur orang di situ luas gitu ya, tinggal gelar tikar juga udah jadi.
Nah, Mas Kasan keluar tuh dari tempat, dari kamar mandi. Nah, begitu keluar, dia itu melihat ada sesuatu yang duduk di sana, di depan meja itu yang tepat berada di depan kamar mandi di situ. Ada yang duduk, kaget banget itu kan. Ini apa ya? Ini bukan orang. Jadi yang kelihatan itu punggungnya, posisinya tuh lagi duduk. Itu adalah sosok pocong. Langsung dia tuh lari gitu kan, lari ke depan, masih pakai anduk doang. Rambutnya agak keriting gitu, lumayan cukup panjang, itu juga masih awut-awutan, masih basah gitu kan, ke depan sana. Tolongin katanya. Anak-anak yang pada nongkrong pun, San, kenapa San, ada apa San? Ada wel-wel katanya. Wel-wel apaan? Wel-wel apa? Itu begini gitu. Pocong kan? Iya, ada pocongnya di belakang situ. Nah, ini ada satu temannya Mas Kasan, namanya Mas Rizwan. Mas Rizwan itu adalah penduduk di sana yang pertama kali, benar-benar pertama dari bangun warungnya itu, sampai warung itu sudah berdiri sekarang, beroperasional, itu kan berada di situ gitu. Si Rizwan itu cuman ketawa doang waktu itu. Ya sudah, apa-apa San, kenalan katanya begitu. Kenalan. Wan, anterin ke dalam. Aku belum pakai baju lagi katanya. Nah, akhirnya dikerjain itu, ditarik-tarik anduknya gitu. Jangan, punya aku kecil, jangan ya, bercanda begitu ya. Terus akhirnya apa? Dianterin lah ke dalam. Yuk dianterin, ganti baju dan sebagainya. Yang nganterin pun memang agak sedikit takut gitu ya. Anak-anak yang ada di sana baru pertama kali mendengar kalau di situ tuh ada pocongnya. Risman itu enggak pernah cerita kalau di tempat itu tuh ada sosok itunya. Enggak pernah cerita. Lah, ini Kasan yang ngebuka waktu itu, begitu udah selesai, akhirnya cerita kan. Risman pun ngasih tahu semua. Memang bener di warung ini tuh ada. Nah, ada yang nanya kan si bos. Oh, berarti si bos pakai gituan ya, pocong-pocongan begitu. Soalnya kan dulu sempat rame tuh, ada kalau nggak salah di Semarang atau apa itu kan ada bakso dimana ya pakai penglarisnya itu pocong. Enggak, bukan itu kata Risman. Bukan pocong penglaris, ini tuh kosongan katanya begitu ya, cuman kembahan begitulah gitu ya. Bah, biar laris bagaimana intinya seperti, tapi nggak pakai pocong-pocongan kata Risman. Nah, pocong itu yang di belakang itu aslinya itu memang penghuni tanah ini. Sebelumnya itu kan tanah tanah kosong ya. Tanah kosong, kebonan, banyak semak belukar, disitulah ada pohon pisang dan sebagainya. Nah, asli penghuni sini, jadi bukan suruhan orang, bukan buat penglaris dan sebagainya. Aku waktu pertama aja kaget loh, hari pertama ini buka, bener-bener hari pertama buka itu udah tongol berdiri di samping pintu belakang di sini. Ini siapa ya gitu ya. Terus sempatlah akhirnya ditanyain kan sama orang pinter begitu, dan ya jawaban orang pinter itu seperti itu. Oh, itu bukan ini, itu penghuni asli situ, ndak apa-apa, biarin aja dia di situ, biar nggak pindah kemana-mana. Cuman ya dibatesin di area belakang aja, jangan sampai ke area depan. Itu kata si Risman. Nah, semenjak tahu di situ banyak ada penghuninya semacam itu, anak-anak di sana kan jadi kalau misal mau ke belakang itu, waduh gimana ya, agak sedikit serem atau apa. Nah, ini akhirnya apa, malam itu pun cerita masalah itu ya. Dibuka lagi lah sama Mas Risman dan termasuk anak-anak yang tinggal di sana. Jadi dulu itu sempat ada kejadian, nggak lama lah, mungkin sekitar 6 bulan sebelum warung itu dibuka. Waktu itu kan baru Kasan masuk itu baru 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan dibuka. Nah, ini sekitar setengah tahun sebelum warung itu berdiri, pernah ada kejadian. Waktu itu bulan puasa dan anak-anak itu lagi pada nongkrong, anak-anak muda itu di dalam kampung sana. Masuk ke gang di samping warung bakso tersebut, ke sana ke belakang di situ. Nah, nongkrongnya di situlah. Nah, ini malam-malam ada dua pemuda itu ceritanya keluar mau beli rokok.
Saat keluar dari gang tersebut, nah pulangnya dia itu ketemu sama nenek-nenek. Nenek-nenek yang mereka ngobrol, Yan siapa itu Yan? Nggak tahu Ri, kok ada Simba-Simba nih sini kali neneknya si ini gitu. Bukan, bentukannya beda. Yang satu orang sana, yang satunya bukan. Bukan, kalau Simbanya sini tuh yang nggak sebongkok itu, katanya begitu kan. Terus siapa ya? Akhirnya mereka pun ke sana, makin deket sama si nenek tersebut yang jalan pelan-pelan sambil tretean, sambil pegangan sesuatu di pinggir jalan itu ya. Gang sempit hanya sekitar 2 atau 2,5 meter lah. Nah di situ papasan. Nah begitu papasan, si nenek itu ngomong, ditanya gitu kan. Mereka berdua kan berhenti. Ya Mbah, kenapa Mbah? Kalian lihat ndak? Lihat apa Mbah? Lihat tali pocong saya, katanya. Lihat tali pocongnya Simbah ndak? Gitu. Tali pocong gimana Mbah? Tinggalan di rumah kali Mbah. Kalian lihat ndak tali pocong Simbah? Nah begitu, tali pocong, Ri katanya. Iya ya, Yan ya, tali pocong ya. Oh Simbah udah mati gitu. Simbahnya ketawa waktu itu. Lari lah langsung mereka berdua ke situ, ke rombongan yang pada begadang di sono. Lari-lari, kenapa ditanya begitu kan. Begitu ditanya, ada itu nenek-nenek gitu, ada nyai, ada nini nyari tali pocong katanya. Ada nini itu nyari tali pocong. Yang bener gitu. Iya beneran, sumpah ya begitu kan. Akhirnya geger lah malam itu. Nah begitu geger, pulang tuh selesai, ya maksudnya gegernya tuh di area situ doang lah. Nah akhirnya pulang tuh mereka sahur gitu kan, waktu itu puasa mereka tuh sahur. Salah satu dari mereka itu pagi-pagi orang tuanya itu habis dari pasar, nanya, misal si Ari misalnya, Ri, iya bener, katanya lagi rame itu ada nini nyariin tali pocong gitu. Dok, si Ari kan, nyariin tali pocong Bu? Iya, itu lagi geger di pasar itu banyak. Dia sendiri semalam itu baru ngalamin itu dan dia habis sahur tidur, nggak sempat ngobrolin masalah itu ke orang tuanya. Beritanya udah sampai pasar pagi-pagi. Mas Ari pun ya cuman jawab, iya bener, aku Bu yang ngalamin itu aku. Oh kamu yang ngalamin? Iya Bu, gimana ceritanya? Ya udah Mas Ari cerita, begitu diceritain ke ibunya. Makin rame, malam harinya berangkat taraweh, sholat taraweh pun kayak gitu. Iya semalam ini gitu, banyak yang nanya gitu. Jawab iya begitu kan. Sampai begini, ini sebagian cerita ini dulu pernah diceritakan di lapak horor ya, tapi nyambung ceritanya sama warung bakso tersebut. Dan setelah itu setelah ditanya-tanya waktu taraweh itu kan, iya begini. Nah itu di kampung tersebut kebetulan ada orang baru meninggal, itu seorang nenek-nenek, dan mendengar ada kabar semacam itu yang sebegitu santernya, keluarga pun jadi resah, jadi mikir gimana ya itu ya, kok gini. Nah sampai akhirnya keluar ada statement dari keluarga, apa jangan-jangan itu ada tali pocongnya yang belum terbuka, masih diikat, lupa begitu kan, atau bagaimana. Dari situlah akhirnya berita itu pun keluar gitu kan. Nah begitu keluar, ini si Ari sama si Ian itu jadi ngerasa bersalah, gimana loh kok sampainya ke sana gitu kan, padahal bukan. Menurut si Ian itu kan orang situ, kenal sama si nenek yang meninggal itu tuh kenal, itu bukan gitu kan, orang bukan, nenek-neneknya tuh bukan yang itu. Dan ya kasihan kan kalau harus dibongkar lagi seperti itu. Enggak lah, ini cuman kayak gitu doang gitu kan. Ini akhirnya si Ari sama si Ian itu ngomong, enggak kok itu cuman bohongan. Akhirnya begitu, demi itu tadi meredam
isu atau kabar yang udah sangat santer begini, bahkan sampai mau ngebongkar makam itu kan, ya ndak banget lah seperti itu, kasihan kan. Akhirnya sudah dibiarkan begitu aja waktu ya, akhirnya kejadian itu pun menguap. Nah, semenjak kejadian tadi, gang tersebut itu jadi lumayan cukup sepi saat udah malam. Udah jam 9, jam 10, itu pun efeknya jadi takut ya. Orang-orang takut ya itu tadi, nanti ketemu si nenek nyariin tali pocong. Nah, tepat tepat di tempat bakso tersebut dibangun itu kan memang ada sosok pocongnya. Tambah kuat lagi, memang malam hari biasa juga warga udah lumayan cukup takut kalau lewat sana. Ini ditambah dengan isu yang seperti itu. Tapi hal itu bertahan gak terlalu lama ya, paling sekitar 1 minggu lah, kemudian warga juga udah menyesuaikan lagi, udah hilang lah cerita tersebut, dan kita balik lagi ke warung bakso. Nah, ada salah satu selanjutnya setelah Mas Kasan mengalami itu, ada salah satu dari anak muda yang suka nongkrong di sana. Itu kan punya cewek ceritanya. Mau ditraktir ke situ, dan sebelumnya itu udah kong kali kong. Utang dulu ya, San, katanya. Udah santai, kata si Kasannya begitu, udah santai aja. Dibawalah ke sana si anak muda sama ceweknya itu, ditraktir ke situ, padahal ngutang di sana. Ini tak buka aja, ndak apa-apa gitu kan. Narator kenal semua orang-orangnya, dan akhirnya apa? Atau mungkin narator sendiri kali ya yang mengalami itu. Bisa jadi begitu, bisa jadi seperti itu. Dibawa ke situ, diajak makan. Begitu diajak makan, baru habis setengah mangkok. Ini si ceweknya itu gemeteran waktu itu, gedek-gedek. Itu bener-bener ini sendok nempel mangkok gitu. Gini. Kamu kenapa? Kamu kenapa kok kayak gitu? Itu lihat di sana gitu, lihat di sana. Itu kan ngadepnya ke arah belakang ya. Ini kan kayak gerobak atau etalasenya bakso lah. Itu kan ada pintu. Nah, setelah pintu di belakang sana kan ya kamar. Nah, lokasinya itu kelihatan nerawang sampai belakang situ. Itu sih, kenapa? Kamu lihat apa? Itu sore loh, padahal loh, sekitar ya masih jam 5 lah, masih terang ya. Itu gemeteran. Nah, si cewek itu melihat itu di sana. Apa kamu ngeliat apa? Ada pocong berdiri, Katanya seperti itu. Nah, si cowoknya ini nggak ngelihat apapun, orang nggak ada apa-apa. Mana si cowok itu pun ke sana, ke belakang situ ya. Si cowok nggak nggak melihat apapun. Dan setelah itu ya sudah, karena ceweknya ketakutan ya, kencan itu pun boleh dibilang gagal ya. Akhirnya udah dianterin pulang tuh ke sana. Nah, begitu dianterin pulang, ini yang teman-temannya anak-anak muda itu sore itu nongkrong dulu di sana gitu kan. Dan begitu nongkrong langsung cerita. Itu loh, termasuk cerita ke si Kasan. Itu cewekku tadi ketakutan, San. Katanya ngelihat pocong, San, katanya. Di mana? Di situ di belakang gitu kan. Terus ada yang celetuk. Makanya bayar sih, katanya begitu kan, jangan utang, jangan model utang. Orang enggak, katanya. Kasannya cuman mesem-mesem doang, rahasia gitu. Orang aku bayar ya, San ya. Bayar ya nanti, kata si Kasannya. Udah nggak usah dibahas masalah itu. Mungkin cewekmu ini kali bisa ngelihat atau bagaimana. Akhirnya kan setelah itu ditanya-tanya ya, memang ternyata benar ceweknya itu matanya itu agak sedikit sensitif gitu ya. Kalau yang begitu-begitu katanya suka bisa melihat, dan akhirnya ya sudah kapok sih ceweknya makan di sana. Aku mau makan bakso, cuman aku nggak mau makan di situ. Sebenarnya baksonya enak, cuman kalau makan di situ mending dibungkus aja, kata ceweknya gitu kan. Ya sudah, bungkus. Akhirnya ya udah. Nah, ini ada satu kejadian terakhir. Jadi waktu itu malam minggu di tahun 2000. Anak-anak itu lagi pada ngumpul semuanya. Warung bakso pun udah pada nutup. Udah ditutup maksudnya, udah pada nutup. Udah tutup, udah gelap. Nongkrong di depan sana di teras, depannya itu jalan raya. Nah, di situ lagi santai-santai, itu sekitar jam 11 malam lah.
Mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol begitu kan. Tiba-tiba di belakang sana itu ada yang gubrak-gubruk semacam itu. Itu apa ya? Kok gubrak-gubruk kayak gitu? Akhirnya Kasan sama Risman itu sebagai orang yang bertanggung jawab di sana, akhirnya kan nengok ke belakang. Maling kali, maling gitu kan. Akhirnya apa? Ditengokin ke belakang. Begitu ditengok ke belakang, ternyata itu di kamar mandi. Di kamar mandi itu, yaitu tadi si pocong itu nggak tahu lagi ngapain. Risman sama Kasan itu nggak banyak ngomong, terus dia langsung keluar begitu aja. Apa gitu? Di kamar mandi gitu. Di kamar mandi, lagi ngapain? Nggak tahu, itu gubrak-gubruk sendiri katanya begitu kan. Tapi ada yang penasaran, mana sih gitu. Coba ditengok ke sana kan. Akhirnya ditengok. Nah, ini ada salah satu anak tongkrongan itu yang lagi belajar. Konon katanya ilmu-ilmu seperti itulah. Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu mistis semacam itu, lagi belajar. Dia ngetes nih, masuk ke belakang sana dan lumayan cukup lama, sekitar 5-10 menit. Lagi pada ngapain ya? Di luar itu pada tegang semua kan. Lagi ngapain ya? Tiba-tiba dia keluar ke sana dengan posisi jalan yang aneh. Posisinya agak ngebungkuk kayak gendong sesuatu. Pocong itu tuh digendong lah intinya gitu ya. Namanya misal Dari gitu ya. Ri, mau kemana Ri? Ini mau tak pindahin ke belakang biar ndak di sini gitu kan. Dipindahin. Yang lain itu nggak ada yang ngelihat sama sekali. Cuman si Dari itu memang beneran kayak bawa seseorang. Bahkan dia itu sendal aja ndak dipakai. Saat keluar ke sana, ini waktu itu lagi musim-musim hujan ya, bulan puasa, masih bulan puasa atau setelah Lebaran waktu itu kan bulannya tahun 2000 itu sekitar bulan Januari gitu ya. Jadi lagi musim penghujan, itu kan becek, kelihatan banget itu dari tapak atau jalanan becek yang diinjak sama si Dari itu. Memang kayak bawa beban banyak, nyot gitu. Dan si Dari itu juga kayak gitu, ngerasa berat gitu kan. Akhirnya dibawa ke belakang sana, belok setelah belakang itu udah ya anak-anak pada ngikutin, cuman ngikutinnya berjarak gitu kan. Terus udah dibrek, udah ya wis kamu sini aja, jangan ke depan-depan, di sini lebih enak semriwing, di dalam situ udah enak, baunya itu bau bakso katanya. Ngomongnya tuh kayak bercanda, ya udah. Dari pun balik ke depan. Nah, singkat cerita, 3-4 bulan kemudian Dari itu sakit. 1 bulan kemudian Dari itu sakit. Dan sakitnya itu ya begitulah, nggak tahu sakit apa gitu ya, karena memang nggak diperiksakan ke dokter juga. Dia sakit dan akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan dari sakit tersebut, akhirnya Dari pun meninggal. Nah, dari situ ya banyak yang berspekulasi, mungkin itu kali ya ada hubungannya sama kemarin mindahin pocong atau bagaimana. Ada yang ngomong seperti itu, cuman sebagian dari teman-temannya enggak lah, itu memang sakit ini aja, emang sakit ya, emang udah waktunya begitu, emang sakit secara fisik gitu kan. Ya itu aja satu cerita dari Mas Kasan, tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Mas Kasan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.